Selamat sore guys, selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Sore ini kita live kembali teman-teman di Inspiring Talks episode yang ke-77. Tidak kalah seru dari eh, seri-seri sebelumnya. Hari ini kita sore ini tentang ruang tumbuh, ruang belajar untuk generasi muda ya. Karena tema kita sore hari ini tentang rahasia jadi top 30 dunia perjalanan akademisi muda Indonesia menuju level dunia. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sore ini saya akan invite narasumber kita. Beliau adalah seorang akademisi, seorang peneliti. Nanti beliau akan kita perkenalkan saat join bersama kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah memberi waktu. Teman-teman, hasil obrolan ini, diskusi ini juga nanti kita akan up di YouTube channel Reynaldo Edison Bakara, dan highlight-highlightnya juga nanti akan kita post di media sosial. Saya akan undang beliau untuk join bersama dengan kita pada sore hari ini. Siapakah tamu kita pada sore hari ini? Praktisi pendidikan. Tentu teman-teman di tengah perkembangan AI, teknologi, persaingan global yang semakin meningkat, bagaimana kesiapan generasi muda, bagaimana kesiapan kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai masyarakat, dan sebagai pengusaha. Oke, saya akan invite. Oke. Terima kasih teman-teman sudah join sore hari ini. Sesi sore hari ini tentang penggunaan AI juga nanti kita akan diskusikan ya. Lalu kita juga nanti, nah ini beliau sudah join dengan kita. Memang di Indonesia ini salah satu kendala kita adalah jaringan. Karena saya sering live dari Aceh, dari Kalimantan, dari Papua, luar negeri, jaringan menjadi kendala. Harapannya ke depan bisa lebih lancar. Nah, beliau sudah join guys, ini dengan Pak Oscar Karnalim. Selamat sore Pak. Sore Pak, terdengar suara saya Pak? Oke, di saya clear, jelas. Bagaimana di teman-teman yang join di live sore hari ini? Apakah sudah jelas? Mudah-mudahan jelas. Feel free teman-teman untuk bertanya-tanya apapun yang terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Oscar memberikan waktu yang terbaik untuk Inspiring Talk sore hari ini. Kami sangat bangga Bapak bisa hadir. Ya, sama-sama Pak. Siap. Izin kita mulai ya Pak ya. Ya. Tadi saya sudah perkenalkan beberapa informasi terkait tema kita pada sore hari ini. Apakah Indonesia ke depan bisa bersaing? Apakah anak-anak Indonesia, siswa, mahasiswa, guru bisa bersaing di era dunia yang sekarang serba cepat begitu ya, dengan pengalaman Bapak di AI, di peneliti, pengajar. Nanti kita akan diskusi tentang hal ini. Nah, teman-teman, saya ulang kembali, profil narasumber kita ini adalah Oscar Karnalim, STMT PhD. Beliau sekarang aktif menjadi dosen, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Riset di Universitas Kristen Maranatha Bandung, dan juga Associate Profesor Teknik Informatika. Dan beliau ini diakui sebagai salah satu Computing Top 30 Early Career Professionals level dunia. Nah, supaya tidak mempanjang lebar tentang informasi lain, kita langsung tanya-tanya langsung ke Pak Oscar. Pak Oscar, bolehkah sharing Ya. ke kami, perjalanan Bapak ini kan menjadi salah satu
30 early karir profesional ini kan tentu tidak mudah. Bagaimana nih perjalanan tadi Bapak ini bisa sampai di level sekarang ini yang Bapak lakukan pada akhir-akhir ini? Silakan Pak. Oke, wah panjang nih jawabannya. Ya, salam kenal semua teman-teman yang live di sini juga gitu ya. Jadi sebenarnya perjalanan saya panjang gitu ya, tapi saya perlu bilang bahwa saya bukan orang pintar gitu ya, tapi saya orang rajin gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat mungkin apa yang saya capai itu semua murni dari kerja keras, bukan dari ke arah dasarnya yang pintar begitu. Karena kalau dilihat dulu saya saya pernah tidak naik kelas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat pintar juga enggak gitu ya. Tapi titik itu mengubah saya gitu ya. Jadi titik itu ketika saya tidak naik kelas mengubah saya untuk saya menjadi rajin. Dan seperti kata orang juga bilang gitu ya bahwa tidak ada kata terlambat sebenarnya. Jadi mungkin saya baru bertobat waktu itu mulai SMP gitu ya, tapi memang pelan-pelan dan saya selalu belajar gitu ya setiap kali apa yang bisa saya peroleh. Dan itu juga mulai dari hal kecil dulu gitu. Jadi kalau kita ya dengan apa ya, kalau di saya kan saya melihatnya dari Alkitab gitu kan. Tuhan tidak akan memberikan yang besar kalau kita yang kecil aja kita nggak bisa beresin gitu kan. Nah jadi kita mulai dari kecil-kecil dulu. Jadi saya mulai dari hal kecil. Dulu waktu itu saya ingat saya mau S3 waktu itu ke Australia. Jadi saya pengennya keluar negeri S3-nya karena S1 S2 saya sudah di Indonesia. Jadi saya pengen ada ganti warna lah ya gitu kan. Tapi waktu itu saya sadar saya masih punya kekurangan yaitu kemampuan penelitian. Jadi waktu itu saya mulai pelan-pelan mungkin dari penelitian kecil, dari yang mulai mungkin ya menurut orang itu remeh gitu ya, tapi saya kerjakan dengan sungguh-sungguh yang seharusnya bahasa Indonesia juga cukup, saya buat jadi bahasa Inggris, karena saya ingin melatih juga kemampuan Inggris saya gitu kan. Pelan-pelan sampai akhirnya terakhir ke jurnal bereputasi, terus juga dapat beasiswanya akhirnya, itu juga tidak langsung teman-teman, jadi pertama-tama gagal dulu teman-teman, gagalnya juga nggak neko-neko gitu ya, di administrasi gitu ya, jadi belum sampai interview gitu ya, jadi administrasi tahun pertama saya coba semua gagal beasiswa saya gitu ya, tapi tahun kedua saya coba lagi dan ya puji Tuhan akhirnya sukses juga gitu kan. Terus setelah itu saya lulus, beres S3, saya kembali ke Maranatha gitu ya, menjadi dosen. Dari situ diminta untuk mulai dari jadi Kaprodi Magister Ilmu Komputer. Lalu setelah itu di kami ada penguatan fakultas, jadi Fakultas Teknik dan IT digabung menjadi satu. Lalu saya juga diminta menjadi dekan. Dan terakhir, waktu beberapa bulan terakhir juga saya diminta menjadi wakil rektor. Dan ketika untuk menjadi top 30 ini sebenarnya kita seleksi ya, diseleksi sama mereka gitu ya. Jadi saya hanya menceritakan pengalaman saya gitu kan, apa yang sudah saya lakukan gitu kan, terus apa yang mungkin sudah saya capai, dan memang waktu itu memang ternyata saya juga masuk dalam list ini. Ini juga bukan yang pertama kali dicoba langsung sukses gitu ya, ini coba kedua kali gitu ya. Jadi tahun sebelumnya saya coba juga dan gagal gitu, 1 tahun saya coba lagi dan akhirnya puji Tuhan sukses. Itu mungkin garis besarnya ya, kalau mau detail mungkin bisa 2 jam kita ngobrolnya, seperti itu. Thank you. Nah, ini saya spill dulu untuk teman-teman ya. Ini penjelasan Pak Oscar ini sangat inspiratif sekali ya untuk kita ya. Nah, kebetulan setelah episode 77 ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa penabur, Pak Oscar, juga di overseas di luar negeri. Dia 5 kali gagal juga. Nanti tema kita selanjutnya itu adalah 5 kali gagal. Ini kok relate dengan apa yang sore ini Bapak ceritakan gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri berapa kali gagal kalau Bapak hitung-hitung itu? Oke, tergantung ya. Tapi kalau di misalkan kayak beasiswa itu saya tahun pertama nyoba sekitar 5 kali gitu ya. Wow. 5 jenis beasiswa gitu ya. Terus memang tidak lulus administrasi. Tahun kedua saya coba lagi baru keterima. Terus ada juga yang sifatnya gagalnya dalam artian gagal menghubungi pembimbing ya. Jadi pembimbingnya tidak bersedia gitu istilahnya. Itu juga ada. Jadi saya itu dapat pembimbing setelah 5 kali ya, 5 kali mencoba. Yang kelima juga sebenarnya dia tuh lupa balas gitu ya. Tapi karena saya coba tanya aja gitu kan, apakah emailnya masuk atau tidak, nah dia baru ingat. Dan ternyata memang dia ingin gitu ya, ingin untuk bimbing saya gitu. Jadi kalau saya lihat memang kegagalan setahu saya ya, kalau orang sukses kegagalannya lebih banyak daripada suksesnya gitu ya. Jadi sebenarnya itu cuma masalah tidak terlihat aja.
sangat jarang gitu ya, sangat jarang orang yang bisa di kehidupan itu smooth. Jadi selalu sukses terus gitu, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau kita lihat, saya juga bahkan saya sering kayak apply kayak hibah, award, grant gitu ya, dan ya tidak semuanya sukses juga gitu ya. Jadi itu memang kita belajar bahwa kita tuh harus ya tadi ya keep trying and upgrading ya sebenarnya itu sih. Wow, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kesuksesan itu di balik itu banyak kegagalan yang terjadi. Nah, pertanyaan saya ini kenapa kita masa cerita tentang kegagalan ya? Ini bisa menginspirasi teman-teman yang sekarang, terutama yang kondisi sekarang ini kan fragile ya, nggak setaf edisi-edisi manusia sebelumnya begitu ya. Nah, di kalangan siswa dan mahasiswa. Nah, termasuk juga yang sudah di dunia profesional. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak Oscar menghadapi kegagalan itu? Bercerita ke orang lain kah? Atau dipendam sendiri kah? Atau sharing dengan siapa? Lalu kekuatan untuk bisa bertahan mencoba lagi itu kan nggak mudah. Itu bagian keluar dari zona aman. Gimana Pak Oscar bisa mengalami itu? Ya, jadi kalau saya selalu saya dulu pernah juga, jadi dari senior saya selalu bilang kita harus prepare for the best, but always juga prepare for the worst-nya gitu ya. Jadi kita expect yang terbaik, tapi kita juga harus siap yang terburuk. Dan jadi setiap kali saya mengajukan sesuatu, mengapply sesuatu, atau mengikuti tes sesuatu, saya selalu sudah berpikir saya harus siap mental kalau misalkan nanti amit-amit ya tidak lolos atau bagaimana gitu ya. Iya, iya. Terus juga memang walaupun kita sudah mempersiapkan seperti itu, namanya juga manusia ya. Jadi ketika itu terjadi, ketika itu gagal muncul, pastilah ya ada tekanan di diri kita gitu. Jadi pasti itu umum banget gitu ya. Biasanya saya melakukannya, kalau saya untuk apa ya, menetralkannya, pertama mungkin saya akan diam dulu gitu ya. Jadi saya tidak akan langsung bereaksi, saya diam dulu, saya tenangkan diri dulu, terus mungkin kalau ada keluarga gitu ya, mungkin bisa sharing juga. Lalu juga mungkin kalau kita dari sisi agama gitu ya, terlepas apapun agamanya, mungkin kita juga bisa berdoa gitu ya, karena mungkin ya Tuhan pasti kasih kekuatan ya, Tuhan tidak pernah kasih cobaan lebih besar daripada yang kita bisa. Iya. Gitu, itu sih kalau dari saya. Iya. Ini yang saya tangkap ini sepertinya apa namanya sudah terbiasa dengan kegagalan itu malah menempati jadi proses gitu ya. Saya bayangkan tadi kalau udah gagal lalu diam dulu gitu ya, lalu merenung. Nah itu lama nggak prosesnya untuk bisa ini lagi kembali lagi? Tergantung. Jadi kalau saya menganggap itu hal yang sangat krusial buat saya, itu cukup lama. Jadi kayak mungkin S3 contohnya kemarin ketika apply, dapat penolakan itu cukup lama gitu. Jadi memang karena perlu membenahi dulu, tapi juga ketika membenahi itu juga belajar juga Pak. Jadi saya juga belajar kenapa saya gagal gitu kan. Apa yang salah di sini gitu. Gitu sih. Jadi evaluasi ke dalam gitu ya, apa kenapa ini gagal lalu mencoba lagi. Nah, saya kembali ke top 30 tadi Pak. Apa feedback atau apa keuntungan atau apa yang Bapak dapatkan setelah Bapak mendapatkan 30 top dunia itu? Ya, jadi top 30 ini ya sebenarnya selain dari sisi rekognisi gitu ya, dia juga ada sisi price-nya juga, dan juga memang ini juga apa ya, sebagai mungkin kalau apa ya, kalau kita mungkin mengapply hibah atau mungkin hal-hal lain, ini kan akan lebih sebagai nilai plus ya sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ini sebagai tambahan, tapi juga saya juga ingin membuktikan kepada orang juga bahwa ya kita tuh ya seperti roda ya sebenarnya berputar gitu kan. Jadi kalau tadi saya cerita saya dari tidak naik kelas, saya dari tidak bisa, bahkan kalau lebih jauh lagi, saya sebenarnya dulu waktu kecil saya sempat divonis lulus SD juga itu udah ajaib karena saya punya kelainan di mata saya gitu. Oh, Jadi memang iya, iya, iya. ini ada unsur mujizatnya juga ya, selain dari unsur kerja keras juga gitu sih. Iya, iya. Tadi saya menangkap kalau tidak naik kelas karena faktor kenakalan gitu, tapi karena ada kondisi fisik juga yang kurang mendukung begitu. Iya. Wow, luar biasa. Oke, oke, oke. Nah, saya bergeser sedikit, Pak. Ini sangat menginspirasi tadi ternyata Bapak itu pernah tinggal kelas juga, ada kendala fisik juga, dan itu sangat menginspirasi bagaimana sekarang ini yang normal-normal kok kenapa nih gitu ya, gregetnya kurang dapat. Nah, sementara Pak Oscar sendiri juga mengalami kendala fisik, ini mata ini salah satu pintu keluar gitu untuk membaca, untuk belajar, untuk berjuang gitu ya. Ternyata itu tidak menjadi satu kendala yang harus ditahan untuk tidak bisa maju lebih baik lagi. Nah, saya bergeser ke ini Pak, ke AI
apa namanya, kecepatan dunia, kecepatan beradaptasi. Nah, sekarang ini kan sebagian sih sudah oke ya, sudah ngerti bahwa AI ini bisa kita buat seperti kalkulator zaman dulu lah gitu ya, bisa membantu kita untuk mempercepat proses dan kita mengendarainya gitu. Tapi kan masih banyak juga, hampir semua juga ketakutan, termasuk dunia akademik. Nanti kalau AI kita perbolehkan ke mahasiswa, nanti bagaimana nih kualitas mahasiswa kita nih, nggak bisa apa-apa. Kalau siswa kita boleh menggunakan AI, bagaimana nanti nih mereka kuliah di mana? Lalu kekhawatiran itu merambat bahkan ke orang tua, ke dunia sekolah, university. Nah, bagaimana pandangan Pak Oscar? Ya, ini kebetulan banget karena memang riset saya, penelitian saya di bidang itu gitu ya. Jadi kalau di kami di Maranatha termasuk yang open gitu ya terhadap AI. Jadi kami membuka ketika mahasiswa mau menggunakan AI, tapi dengan regulasi. Jadi bukan berarti bisa mengerjakan selesai gitu ya. Nggak habis itu tidak belajar sama sekali, itu juga enggak gitu. Jadi kami di sini biasanya mengizinkan menggunakan AI, tapi antara tugasnya kami ubah menjadi higher order thinking, jadi mungkin tidak bisa langsung dijawab dengan AI, dan juga kami juga biasanya meminta mereka untuk tidak langsung mengambil copy paste ya dari AI. Jadi kalau ada copy paste itu kami akan kasih nilai jelek juga gitu ya. Nah, tapi kenapa di sini kami open juga? Karena kami tahu di masa depan ini AI ini tidak terhindarkan. Dan di dunia kerja itu sudah menjadi hal yang umum. Apalagi di kami di bidang teknologi gitu ya. Jadi di bidang teknologi ini jadi lebih cepat gitu ya pengerjaannya karena ya tadi menggunakan AI ini. Jadi kalau menurut saya sih AI ini memang pergerakannya cepat dan kalau kita di universitas kita nggak boleh juga tipikalnya langsung ditutup, kita langsung blokade. Saya ingat saya tahun lalu pernah ke Hungaria conference gitu ya, terus beberapa dosen di Eropa itu mereka kembali ke zaman dulu. Jadi tugas mereka itu kembali menjadi tulis tangan gitu kan ya. Memang sih ya, at some point itu jadi aman ya, jadi aman karena tidak bisa pakai AI. Bahkan kalaupun dia mau pakai AI, dia harus salin gitu kan. Tapi kan itu berarti kita kembali ya, kembali ke zaman dulu gitu. Kita jadi seperti menghindari teknologi. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin kita bisa menemukan cara lain mungkin yang lebih efektif gitu ya. Jadi kalau di kami sih, kami lebih ke arah seperti itu, kami meregulasi gitu ya, bahkan kami memanfaatkan. Jadi kadang ketika mereka sudah menyelesaikan tugas, saya kadang minta mereka coba tugasnya kamu tanya ke AI, ada masukan apa dari kerjaan kamu gitu. Apa yang bisa ditingkatkan dari kerjaan kamu gitu. Jadi memang kita mencoba mengintegrasikan itu dan saya rasa itu sangat perlu terutama di dunia higher education sih sebenarnya. Begitu. Terima kasih. Oke, berarti AI ini tidak perlu kita tolak, malah kita gunakan untuk mempercepat begitu ya sebagai tools, Ya, tapi bukan menjadi problem solver yang utama, kira-kira begitu ya Pak ya. betul. Nah, ini sekarang lebih ke pertanyaan yang lain karena waktu saya yakin Bapak ini sibuk sekali. Harapannya ini tidak menjadi yang pertama ya Pak ya. Harapannya ke depan saya masih bisa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol terkait pendidikan dengan Pak Oscar. Nah, ini terkait inspirasi. Kalau Pak Oscar ini ya, kalau misalkan dibalikin lagi ke SMA gitu ya, dibalikin lagi ke mahasiswa. Nah, kira-kira hal apa yang Bapak akan fokuskan di samping hal-hal penelitian yang Bapak sebutkan tadi itu sudah saya kira sudah menginspirasi anak-anak muda begitu ya. Mudah-mudahan mereka bisa lihat nanti ini hal-hal kecil Bapak tadi sampaikan penelitian kecil, lalu mentranslate, lalu dan seterusnya itu Bapak lakukan. Nah, kalau Bapak balik lagi ke SMA bahkan ke mahasiswa, apa yang Bapak fokuskan? Kalau saya sih lebih ke arah berani untuk mencoba hal baru ya. Jadi mungkin ketika saya kecil mungkin saya tidak terlalu berani untuk mencoba hal baru dan memang mungkin itu juga umum ya kayaknya semua anak-anak juga umumnya seperti itu gitu kan mereka kalau sudah di comfort zone mereka tidak mau keluar gitu. Nah tapi semakin kesini saya semakin sadar bahwa sebenarnya kita tuh ya kita harus mencoba hal yang baru gitu. Dan kadang kita juga punya secara tidak sadar impostor syndrome istilahnya. Jadi kayak saya merasa diri saya tidak mampu, padahal sebenarnya saya mampu gitu kan. Nah jadi mungkin kalau saya bisa bilang mungkin ke diri saya yang lebih muda gitu ya, ketika saya muda dulu, yuk lebih berani coba hal baru dan yuk lebih tekun gitu ya, tekun ketika mengejar sesuatu begitu. Berani mencoba apapun itu, yang penting dia berhubungan dengan passion dan minat Bapak begitu Ya, kira-kira. betul. Bisa salah satu contoh konkret yang kira-kira kalau Bapak balik ke SMA apa itu yang Bapak mau coba itu? Saya mungkin akan lebih cenderung lebih banyak mencoba ikut lomba gitu ya. Jadi karena mungkin Oh, dulu waktu saya kecil saya tidak terlalu banyak mencoba ikut lomba, tapi mungkin juga alasannya karena memang
dulu kan belum terlalu digital ya, jadi informasi itu tidak terlalu mudah juga kita dapat gitu ya. Tapi Iya. saya rasa itu yang mungkin saya bisa tingkatkan gitu. Mungkin dengan ikut lomba itu akan menambah experience saya gitu. Wow, keren, keren. Oke, saya lanjut ke tentang pendidikan masa depan, Pak. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan terakhir gitu ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Antarina terkait Indonesia 2045 gitu ya. Terkait nanti di sana apa namanya SDM kita yang sangat berpotensi jumlahnya sangat banyak ya, walau ini negara lain sudah mendahului seperti India, China gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri melihat ya kebutuhan kita nanti di masa itu dengan SDM kita yang jago-jagonya secara fisik dari jumlah dan umur, apa yang perlu menurut Bapak perlu kita persiapkan? Ya, yang kita perlu siapkan terutama untuk generasi muda adalah kemampuan berpikir kritis sebenarnya. Dan itu juga sebenarnya penting apalagi di era AI sekarang ini gitu ya. Jadi ketika kita melihat AI result atau hasilnya AI sebenarnya kan tugas kita adalah memverifikasi dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dan saya rasa kemampuan itu akan berguna sekali apalagi nanti di masa depan gitu ya. Ketika mungkin beberapa hal mungkin sudah mulai diotomatisasi tapi ya tadi tetap ada human judgment dan human judgment itu tidak bisa hilang. Sama juga tadi ya kita memposisikan AI itu seperti kalkulator gitu kan. Kalkulator itu ya alat bantu kita ya, tapi tetap kita yang otaknya tuh di kita gitu. Dan itu yang penting dan adaptif satu lagi ya. Jadi jangan sampai kita juga terlalu rigid gitu ya. Banyak mungkin lulusan-lulusan sekolah, perkuliahan kadang-kadang idealismenya terlalu tinggi tapi ketika masuk ke dunia nyata itu tidak relevan gitu akhirnya gitu kan. Kita perlu lihat kondisi dunia nyatanya seperti apa. Ketika bikin sistem kita harus lihat ini sistemnya diterapkannya kemana gitu karena behaviornya orang itu berbeda-beda sesuai dengan daerah gitu kan ya. Jadi mungkin ada yang di Indonesia ada yang di luar negeri mungkin itu berbeda gitu. Itu jadi kalau kata saya skill yang perlu computational thinking ya atau critical thinking dan juga tadi ya mungkin kemampuan untuk beradaptasi. Critical thinking dan adaptif itu dikombinasi, menurut Pak Oscar bisa membawa kita nanti di 2045 lebih siap untuk menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Nah, terima kasih Pak Oscar. Ini pertanyaan saya terakhir, tapi agak pribadi Pak Oscar. Mohon izin nih, jangan tersinggung dengan pertanyaan ini gini ya. Nah, ini kan Bapak ini di usia muda bisa dipercaya menjadi wakil rektor di salah satu universitas Kristen yang bukan main-main nih gitu ya. Ini inspiratif kampus gitu ya, udah sangat muda. Lalu saya mau bertanya nih, apakah jika calon siswa mendaftar ke Maranatha punya kesempatan juga seperti Bapak bisa nanti melanjut sampai ke luar negeri, bahkan bisa sampai di posisi seperti Bapak sekarang ini. Silakan Pak. Iya, tentu bisa gitu ya. Jadi kalau saya bahkan sangat mungkin boleh tanya nanti ke mahasiswa saya gitu ya. Jadi saya termasuk yang dekat dengan mereka gitu ya. Dan bahkan saya juga yang kadang-kadang mendorong mereka, ayo ada lomba ini, ada lomba itu. Ayo ini ada peluang mungkin kita ada student exchange ke negara A, negara B. Terus ini ada kita coba peluang hibah, konferensi gitu ya. Saya selalu mengajak mereka karena saya tahu mereka juga punya peluang gitu ya. Mereka juga punya peluang, punya juga potensi gitu ya. Jadi kalau saya melihat oh anaknya mungkin bagus di bidang AI, saya tarik ke AI. Dia bagus di cyber security ya sudah kita ke cyber security gitu ya. Jadi dan kami di sini nggak cuma saya doang gitu ya, karena kalau saya doang kan nggak mungkin ya kayaknya untuk membantu gitu ya. Jadi kalau di sini kami banyak sekali gitu ya dosen-dosen yang memang tadi ya down to earth. Jadi kami membantu ke anak-anak, kami lihat potensinya kemana, ayo kita coba bareng-bareng dan tentu kalau menang pun kreditnya ke mahasiswanya gitu ya. Jadi bukan kami. Jadi kalau saya selalu memposisikan sebagai advisor gitu ya. Jadi kalau kalau menang ya itu bukan punya saya, tapi itu anak-anak dan anak-anak yang punya achievement gitu. Jadi peluang itu memang kita harus pintar-pintar lihat sih dan ya kami sangat mendorong untuk hal itu. Wow, keren. Jadi Maranatha juga memfasilitasi anak-anak muda untuk bisa berkarir, pembelajarannya juga nggak hanya dalam negeri, bisa keluar negeri juga, begitu ya. Ya. Luar biasa. Semoga Maranatha bisa semakin sukses ke depannya menjadi kampus yang menginspirasi seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini saya mau bertanya di luar tema kita ini, Pak, karena saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah satu siswa gitu di luar kota Bandung. Pilihannya Bandung atau luar negeri. Nah kan Bapak sudah mengalami nih kuliah di Bandung dan kuliah di luar negeri. Menurut Bapak apa kelebihan jika kita kuliah di Bandung? Oke, baik. Kalau kuliah di Bandung, mungkin tergantung ya dari daerah asal kita dari mana gitu ya. Kalau saya dulu kan awalnya
Saya tuh kecil sebenarnya dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat gitu ya. Jadi itu dari Bali, Lombok, Sumbawa itu Oh, panas. Jadi kalau 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 dibandingkan Sumbawa dan Bandung, tentu Bandung lebih dingin ya gitu ya. oh Saya iya, lebih lebih suka dinginnya gitu ya. iya, iya. Terus juga kalau dari sisi kualitas pembelajaran juga sebenarnya kita tidak kalah. Jadi kayak contoh, kami di Maranatha kami punya kerjasama dengan Coursera. Jadi Coursera itu dia lembaga sertifikasi internasional. Jadi univ-univ besar seperti mungkin University College, Imperial College, lalu mungkin ada Stanford, mereka bikin course di sana dan itu bisa diambil sama mahasiswa kita gitu. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh ke sana gitu ya, tapi mereka bisa ngambil dari sini secara online gitu ya. Dan itu kami berikan free. Jadi nanti ada satu Oh, semester. Kami keren. persiapkan dulu mahasiswanya ya, jangan sampai nanti mereka ngambil nggak beres gitu ya. Kami siapkan dulu mahasiswanya, baru setelah itu nanti kami kasih satu semester untuk mereka bisa ambil. Jadi mungkin Wow. itu kelebihannya. Tentu memang kalau dibilang kalau mau mengalami cultural experience, tentu memang lebih prefer mungkin di luar ya, karena langsung ya. Tapi juga di Iya. kita juga rata-rata ada juga gitu ya, seperti student exchange gitu kan. Jadi mungkin tidak perlu 4 tahun ke sana, karena mungkin dari sisi budgeting biaya juga lumayan gitu ya. Jadi mungkin Iya. satu semester aja itu udah lumayan kan menambahkan pengalaman. Terus kita juga kadang-kadang ada mengundang juga orang luar gitu ya. Jadi kayak kemarin tahun lalu kita dapat dari Belanda, dari Jepang gitu ya. Dosen-dosennya datang ke kami adakan guest lecture gitu ya. Jadi memang ya semua ada plus minus gitu ya, menurut saya semua ada plus minus. Cuman mungkin kalau dari sisi efisiensi gitu ya, terus mungkin kalau tidak ingin jauh dengan orang tua, mungkin lebih enak di Bandung ya kayaknya gitu. Oke, oke, oke. Baik, teman-teman, tak terasa sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Oskar Karnalim. Nah, sekarang kita mohon izin supaya Pak Oskar memberikan statement ya, mungkin beberapa kalimat penyemangat untuk anak-anak muda, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau kata saya kegagalan itu bukan akhir gitu ya, tapi kegagalan itu awal dari kita untuk sukses. Selama kita memang terus mencoba dan terus berkembang. Jangan sekedar hanya terus mencoba tapi tidak berkembang. Itu beda ya. Jadi jangan sampai nanti kita hanya dengan capability yang sama kita mencoba terus, itu belum tentu sukses. Kita harus terus mengembangkan. Kita lihat apa yang kurang dari kita kembangkan, kita tingkatkan. Seperti itu mungkin dari saya. Keren. Terima kasih Pak Oskar Karnalim. Hari ini kita belajar teman-teman bahwa kesuksesan tidak lahir dari hidup yang selalu mudah. Kegagalan selalu menemani seperti yang dikatakan Pak Oskar. Di balik pencapaian besar selalu ada proses kegagalan, kerja keras, dan keberanian untuk mulai berani mencoba. Saya Reno Dilison Bakara, host Inspiring Talks, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Oscar. Tuhan berkati Pak. Thank you semuanya. Saya izin Oke, leave. izin live ya.